Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifat Rashidah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 12240200109. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari UAS Etika Dakwah. Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai agar tercapai profesionalisme dalam berdakwah, yaitu melibatkan berbagai aspek, baik keterampilan teknis maupun aspek moral dan etika. Seorang dai yang profesional harus memiliki kompetensi ilmiah, komunikasi, akhlak, manajerial, kepemimpinan, sosial, kritik, serta teknologi untuk menyampaikan dakwah yang efektif dan memberikan contoh yang baik. Semua kompetensi ini saling berkaitan dan diperlukan agar dakwah yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat luas dan membawa manfaat bagi umat Islam. Nomor 2, yaitu ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme karena kedua fenomena ini saling terkait dalam konteks pemahaman dan penerapan ajaran agama yang tidak moderat atau melampaui batas. Ekstremisme Islam seringkali dimulai dari pemahaman yang keliru dan sempit terhadap ajaran Islam. Beberapa individu atau kelompok menginterpretasikan teks-teks agama seperti Al-Quran, hadis, tafsir secara literal, mengabaikan konteks sejarah dan sosial, serta menafsirkan ajaran tersebut secara tegas dan kaku. Hal ini bisa menyebabkan pemikiran yang ekstrim dan berpandangan bahwa hanya pandangan mereka yang benar dan sah. Lalu pemahaman Islam moderat. Nah, Islam moderat merujuk pada pendekatan yang seimbang dan rasional dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Pemahaman ini menerapkan pada nilai-nilai toleransi, keseimbangan, moderat, dan penerimaan terhadap perbedaan. Islam moderat mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Selain menghormati dan tidak memaksakan ajaran Islam kepada orang lain, hal ini tercermin dalam sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, budaya, dan pandangan hidup. Dakwah sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting. Dakwah pada dasarnya adalah kegiatan ibadah dan tanggung jawab sosial yang mengajak umat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai aktivitas keagamaan, dakwah seharusnya dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materi. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa dakwah seharusnya tidak dipungut biaya, kecuali jika ada kebutuhan yang memang mendesak dan wajar seperti biaya transportasi atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan dakwah. Lalu yang keempat, etika humor dalam dakwah. Nah, sangat penting karena humor jika digunakan dengan bijak dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah dan dapat dan mendekatkan diri kepada audiens. Namun humor yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat mengurangi kesan dakwah dan bahkan menimbulkan salah paham.
Nah, humor yang digunakan dalam dakwah harus selalu selaras dengan ajaran Islam. Tidak boleh ada humor yang merendahkan dalam agama, seperti mencemooh ajaran agama atau menyentuh hal-hal yang dianggap suci dalam Islam seperti Al-Qur'an. Terus lalu Nabi Muhammad SAW atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Nah, humor harus menghindari hal-hal yang bisa menyinggung perasaan umat Islam atau melanggar norma-norma agama. Nomor 5 yaitu salah satu dai di Indonesia yang terkenal dengan sosok dan gaya dakwah yang sangat memikat, yaitu adalah Ustadz Abdul Somad. Nah, beliau merupakan seorang dai populer di kalangan masyarakat Indonesia dan dikenal karena cara berdakwahnya yang sederhana, lugas, dan penuh hikmah. Selain itu, Ustadz Abdul Somad selain sebagai seorang dai, beliau pun dikenal juga merupakan seorang pendidik dan juga penulis. Ustadz Abdul Somad adalah salah satu contoh di Indonesia yang berhasil menggunakan ilmu agama yang mendalam dengan gaya dakwah yang sederhana, ramah, dan humoris. Lalu yang B itu, salah satu kontribusi utama dalam membangun etika dakwah adalah dengan memastikan bahwa informasi yang saya berikan selalu akurat, berimbang, dan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, saya berusaha untuk menyediakan penjelasan yang tidak hanya berdasarkan pendapat saya sendiri, tetapi juga mencakup berbagai perspektif yang valid seperti yang dapat dipercaya seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama. Hal ini penting agar dakwah tidak menyesatkan dan selalu tetap berada dalam koridor ajaran yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.